Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Desa Posokandan dan yang saya hormati kepada Bapak Ibu RT sekaligus Bapak Ibu RW dan Pak Lupa dengan teman-temanku yang saya sayangi dan semoga berbahagia insyaallah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita budaya bisa berkumpul di suatu majelis ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap teranjurkan kepada Baginda Agung Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya iman yang berlimpah. Sebelum kita berlanjut lebih dalam, ada yang tahu nggak Bapak kita di sini akan membahas tentang apa? Baik, akan kita bahas bersama-sama. Dalam sebuah kehidupan, tentunya kita pasti mempunyai tujuan hidup, yang mana dalam tujuan hidup kita tidak lepas jauh dari sebuah masalah yang melibatkan tentang kehidupan. Ada 3 prinsip atau keyakinan yang harus kita miliki agar hidup di dunia bisa tenang dan juga bahagia. Ada yang tahu nggak apa itu 3 perkara yang harus kita miliki? Adapun yang pertama yaitu kita harus yakin bahwa tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali siapa? Allah. Allah itu kepada hambanya sangat sayang sekali. Bahkan sekalipun kita mempunyai dosa, kita pernah bermaksiat, kita pernah mempunyai banyak kesalahan, tapi ketika kita memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar, kita bertaubat, tentu Allah akan mengampuni semua kesalahan kita, semua dosa-dosa kita. Seperti yang telah diterangkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang bunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, wahai hamba-Ku, kata Allah, bagi kalian yang sudah melampaui batas, kalian sudah berbuat dosa, kalian yang pernah berbuat maksiat dan lain-lain, latakanakum rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat-Ku. Ketika kita pernah berbuat salah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Maka dalam Quran surat ini dijelaskan jami'an. Berarti jami'an itu artinya kan semua ya, semua dosa-dosa kita. Karena hanya Allah yang Maha Pengampun lagi mengampuni. Sebegitu sayangnya Allah kepada kita ketika kita mempunyai kesalahan atau perbuatan yang bahkan terkadang kita merasa ini nggak mungkin untuk diampuni itu oleh Allah. Soalnya kebanyakan orang yang ini dia beranggapan ketika seseorang itu telah melakukan banyak perbuatan dosa atau banyak melakukan kesalahan, dia merasa kalau nggak bakal gitu diampuni sama Allah, kayak nggak bakal Allah itu mengampuni semua dosa-dosa kita. Padahal semua itu telah tertuang dalam beberapa Quran surat, bahkan di situ akan diampuni ketika kita mau bertaubat atau kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang kedua, kita harus yakin bahwa tidak ada yang bisa
dalam fase-fase seperti ini tentu kita pasti akan pernah dikecewakan atau disakiti hatinya oleh seseorang. Apalagi sampai kita itu kehilangan orang-orang tersebut. Maksud dari sini bisa jadi Allah sengaja menghilangkan seseorang dalam kehidupan kita, karena Allah cemburu kepada kita. Kita lebih memilih manusia daripada makhluk, atau mungkin ibadah kita tinggalkan hanya untuk seseorang yang itu hanya manusia gitu. Padahal Allah kan yang telah menciptakan kita dari nol dalam rahim sampai menjadi nanti kalau ajal kita sudah dijemput oleh Allah. Nah, dari situ maka kita harus yakin bahwa tidak ada yang bisa mengganti tentang diri kita. Ketika perkataan kita sudah tidak lagi dipahami oleh manusia, terus bahasa kita tidak bisa dipahami oleh manusia, maka kita harus ingat bahwa tidak ada yang bisa lebih memahami diri kita kecuali Allah. Kemudian ada sesuatu yang dapat kita jangkau dan ada sesuatu yang tidak dapat kita jangkau. Kita diberikan porsi oleh Allah untuk menjangkau sesuatu yang telah terporsi untuk kita, dan masing-masing dari manusia tentunya kita punya porsi tersendiri, Mbak, kan? Dan porsi itu ketika kita mulai melangkah lebih jauh dari porsi yang telah diberikan oleh Allah, tentu kita akan merasa capek. Seperti contohnya sebuah ikhtiar kan artinya usaha. Ikhtiar itu yang menjalankan itu kita apa? Allah sih? Kita. Terus usaha yang menjalankan kita. Tapi hasil dari dua ikhtiar siapa yang memberikan? Allah kan? Tapi kebanyakan yang membuat kita capek, kita terlalu memanggil hanya Allah untuk menjadi jawaban atas semua kehidupan kita. Itu rasanya capek banget, lelah banget. Maka dari itu tugas kita adalah ikhtiar, dan semua ketika sudah kita ikhtiar, semua kita serahkan semua kepada Allah. Karena takdir hanya miliknya siapa? Allah. Ketika seseorang itu berikhtiar, kita maksimalkan aja ikhtiarnya, kita ikhtiar semampunya, bermula dari niat yang baik. Kita niatnya itu baik aja dulu, kita niatnya dibenerin aja dulu. Bismillah, kita bisa menggapai apa yang kita inginkan dengan cara ikhtiar. Dengan seperti itu, mungkin hasil tidak sesuai dengan harapan kita, tapi ketika kita sudah berniat, kita kan sudah mendapatkan pahala itu kan. Ada contohnya lagi ketika kan kita kan sebentar lagi mau bodoh, yoyo kan, pasti nggak jauh dari pertanyaan. Kita pasti akan sering ditanya oleh entah saudara, entah tangga, misalnya, Mbak Mijul kapan nikah? Terus Mbak Tutus, Mbak Pia kapan nikahnya? Kan kadang kita kan ada jibet kalau banyak pertanyaan-pertanyaan di usia kepala dua itu mulai muncul saat itu. Nah, jawaban yang perlu kita jawab itu bukan harusnya kita mungkin orang ini kok aman. Nah, kok ini semua mau kuliah, padahal itu belum siap, aku belum kerja, aku cek kuliah, aku cek jibut kalau tugasku, misalnya kayak gitu. Nah, terus, di situ ada yang menjelaskan ketika kita menjawab suatu pertanyaan yang pertanyaannya itu kan berupa doa kan, innamal qaul doa. Belajar menjadikan sesuatu perkataan orang lain itu menjadi doa. Paham nggak sih? Paham kan? Misalnya kita jawab dengan insya Allah, doain ya gitu. Tapi kalau mungkin misalnya Mbak Ella punya niat ya Allah, kalau bismillah tahun ini saya pengen garwo, misalnya kan ngomong ya, niat aja dulu, kan diniatin dulu. Nanti hasilnya kan nggak ada yang tahu kapan Allah akan menakdirkan atau
siapa yang akan datang melamar menjadikan pasangan suami istri maksudnya. Nah, terus kalau memang niat itu berkelanjutan, ya diniatin kemudian diikhtiarin, terus semuanya kita pasrahkan, semua kita pasrahkan kepada yang memberi hidup, yaitu kepada siapa? Allah. Karena kita kurang menyadari ketika kita mulai berniat, rahmat rahimnya Allah itu sungguh masya Allah. Kayak misalnya kita belum berbuat baik, tapi kita masih berniat, niat toh, tapi belum berbuat, itu kan memberi pahala yang satu. Apalagi nanti perbuatan yang kita niatkan itu teman terjadi gitu, kan pahalanya akan dilipat gandakan. Apalagi pas yang kosong-kosongnya ini, misalnya bagi-bagi takjil, sedekah, infak, itu pasti pahalanya juga akan dilipat gandakan sampai kita nggak bakal terasa pahala itu pakai. Tapi bakal ngerti pahalanya kita akhir mau nggak kan sok kan yang akhir gitu. Kayak gitu. Terus cara pandangnya kayak gini. Ketika kita melihat Allah, kita harus melihat bahwa cara pandangnya itu Allah Maha Mengetahui. Tapi ketika kita melihat diri kita sendiri, kita harus melihat saya itu nggak tahu apa-apa gitu. Itu yang kedua. Nomor yang kedua, kita harus yakin tidak ada yang lebih memahami diri kita kecuali siapa? Allah. Kemudian ada yang terakhir yaitu nomor 3. Yang nomor 3 itu kita harus yakin tidak ada yang bisa meringankan kesulitan kita kecuali siapa? Allah. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang punya masalah sama temannya, masalah keluarganya, tugasnya, beban kuliahnya dan lain-lain. Kan kita bilang jadi terus mungkin kebanyakan yang kita temui di nomor 3. Soalnya kita kebanyakan ini terus misalnya. Nah, aku misalnya Mbak Zulfa, aku ini mengusahakan tugas bisa tapi kok nggak salah. Terus misalnya Mbak Ika, aku nyawa Ika orang di beban ibu ya, buyung di beban berapa gitu ya kayak entek ya, misalnya ya. Nah, jangan jadikan ketika melihat orang lain, beban itu hanya berada di kamu. Karena semua pasti punya harus beban masing-masing. Dan ketika Allah memberikan sebuah ujian kepada kita, Allah kan memang sudah menaruh amanah kepercayaan kepada masing-masing dari manusia untuk bisa melakoni permasalahan itu kan. Jadi jangan bandingkan masalah kita dengan masalah orang lain. Dan saya yakin pasti Mbak di sini tentunya punya masalah sendiri saya tidak mungkin untuk menceritakan misalnya kayak gitu. Terus jadi intinya jangan bandingkan masalah kita dengan masalah orang lain. Soalnya yakin membedakan uang itu tidak kosong ketika itu ibarat sebuah drama dan dia menjadikan drama. Iya benar kan? Misalnya kalau si bawah itu. Nah terus pernah dari seorang guru itu pernah dahulu itu seperti ini. Jangan pernah minta kepada Allah untuk dikecilkan masalahmu, tapi mintalah kepada Allah untuk dikuatkan ilmu dan hati untuk menjalani semua masalah-masalah yang ujian yang telah diberikan oleh Allah. Karena apa enggak? Karena ketika kita minta kepada Allah untuk dikecilkan masalahnya, jadi kita itu di hadapan Allah itu pengen terlihat kecil gitu. Tapi kalau kita minta dibuatkan baunya, minta dibuatkan bau dan hatinya, berarti kita rela, kita ikhlas mengerjakan semua permasalahan dan ujian yang telah Allah berikan kepada kita ikhlas. Dan ketika Allah memberikan itu, berarti Allah juga ridho kita menjalankan masalah itu. Seperti itu lakukannya layar Allah nasa kita usaha. Allah tidak akan memberikan suatu beban kepada umatnya di luar dari batas kemampuannya. Nah, kayak gitu misalnya. Kan di sini Bapak juga masih punya
masalah masing-masing. Boleh jadi beban hidup yang sekarang kita lakukan itu merupakan bentuk kafar atau penghapus pelebur dosa-dosa kita yang telah berlalu. Mungkin dosa kita pas dulu itu lebih banyak, dan mungkin Allah cara dengan menghapusnya dengan cara sekarang kita mengambil semua kebenaran yang menurut kita sangat gitu ya, nggak bisa diucapkan. Nah, terus jadi tadi ada tiga keyakinan yang harus kita miliki. Yang pertama apa? Kita harus yakin tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali Allah. Dan yang kedua, kita harus yakin tidak ada yang bisa yang lebih memahami diri kita kecuali Allah. Dan yang ketiga, tidak ada yang bisa meringankan kesulitan kita. Dari sini Bapak paham kan? Mengatakan. Sekian dari saya, sekian dari yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.